Sejumlah perusahaan sudah masuk dalam daftar pihak yang bertanggung jawab atas meninggalnya 199 anak karena gagal ginjal akut. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai perkembangan terkini kasus gagal ginjal akut pada anak, kami akan langsung membahasnya bersama anggota tim pencari fakta kasus gagal ginjal akut, Tulus Abadi. Selamat sore, Mas Tulus. Mas Tulus, sejauh ini apa saja temuan terbaru dari tim pencari fakta, Mas? Ya, pertama terima kasih, dan sebenarnya tim pencari fakta ini kan dibentuk oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi saya kira yang punya hak dan kompetensi untuk bicara langsung adalah Ketua BPKN atau Ketua Tim Pencari Fakta. Nah, itu pertama. Kedua, memang ini sedang proses ya. Jadi kami belum bisa menyampaikan hal-hal ini kepada publik, dan nanti kalau sudah waktunya terkumpul cukup data, saya kira tim pencari fakta akan menyampaikan itu kepada publik atau pihak-pihak terkait yang berkompeten. Tadi siang kami baru menyampaikan memanggil Badan POM untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini. Dan nanti berikutnya akan kita panggil pihak-pihak terkait seperti juga Kemenkes, dan juga akan kunjungan ke korban dan juga ke berbagai tempat yang dianggap perlu begitu. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, kemarin juga ada pernyataan yang disampaikan begitu terkait dengan dikatakan bahwa kejahatan yang dilakukan ini atau gagal ginjal akut ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistematis. Ini artinya apa, Mas Tulus? Ya, disebut sistematis karena memang ini menyangkut kejadian dari hulu dan hilir yang melibatkan banyak pihak ya, bukan hanya satu pihak atau di hilir saja, tapi juga kita harus telusuri bagaimana misalnya importasi bahan baku tersebut dan juga proses distribusinya, dan juga kenapa sampai terjadi misalnya pemalsuan ataupun memasukkan zat-zat yang tidak sama sekali diperbolehkan di produk farmasi kecuali dengan batas maksimal yang telah ditentukan. Tetapi yang kita lihat dari klaim Badan POM kan mereka memasukkan bahan etilen glikol dan lainnya dengan jumlah yang sangat besar. Nah, ini kan artinya harus ada proses penyidikan dari hulu dan hilir sehingga duduk persoalannya akan lebih tahu, termasuk dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan. Dan juga saya kira kan waktu itu Badan POM mengklaim bahwa etilen glikol dan lain sebagainya itu kan tidak di bawah pengawasan dia, tapi di bawah Kementerian Perdagangan. Tapi kemudian Kementerian Perdagangan membantahnya. Nah, ini kan saling lempar tanggung jawab. Sebenarnya siapa yang melakukan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap produk yang beredar di pasaran begitu. Baik, artinya sanksi ataupun juga hukuman tidak hanya dikenakan kepada perusahaan farmasi yang sekarang sudah beberapa mendapat sanksi begitu, tetapi Anda melihatnya dalam kejahatan sistematis ini banyak pihak yang kemudian terlibat dan harus bertanggung jawab. Salah satunya adalah BPOM begitu, Mas Tulus. Ya, dalam konteks pidana kan memang apakah nanti ada apakah pihak kepolisian ataupun pihak pengadilan nanti bisa mengembangkan pidana korporasi misalnya, yang itu juga diakomodir di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi kalau kita bicara ranah pemidanaan yang ada saat ini, memang yang bertanggung jawab secara pidana memang industri farmasi. Tetapi pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar tentu tidak bisa dinegasikan peran dan tanggung jawabnya, baik pada konteks moral, institusional, ataupun tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari kelembagaan tersebut begitu. Baik, Mas Tulus, saya ingin tahu juga pendapat Anda tentunya sebagai tim pencari fakta juga, Mas Tulus, karena Kepala BPOM Ibu Penny kemarin sempat menyatakan bahwa ada kesalahpahaman terkait penilaian lemahnya pengawasan BPOM. Menurutnya ini bukan tanggung jawab BPOM untuk melakukan pengawasan, mengingat industri ini tidak pernah mendapat izin terkait pemenuhan CDOB. Nah, ini bagaimana pendapat Anda? Memang seharusnya fungsi pengawasan BPOM dalam hal ini wewenangnya sejauh mana? Apakah memang tidak termasuk atau memang tidak atau lalai dalam mengawasi ini? Ya, saya kira tanggapan atau komentar dari Kepala Badan POM itu menurut saya kontraproduktif ya. Dalam arti
ya sangat wajar kalau kemudian publik melihat ini Badan POM ikut bertanggung jawab karena memang ini ranah bisnisnya dari Badan POM, ya karena Badan POM itu kan lembaga yang dari hulu dan hilir menerbitkan perizinan. Ya pada konteks pengawasan prapasar, Badan POM telah mengizinkan satu produk obat itu beredar di pasaran, apakah boleh diedarkan atau tidak. Dan kemudian setelah beredar, Badan POM juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pada konteks pengawasan pasca pasar. Nah itu semua kan harus dilakukan sama kuatnya, ya bukan saat pemberian izin saja, dan atau juga harus didukung dengan pengawasan setelah izin itu diberikan. Karena potensi pelanggaran yang dilakukan oleh industri farmasi atau industri apapun itu akan sangat besar ketika izin diberikan, ketika izin sudah dikantongi bukan berarti tidak ada pelanggaran, dan itulah pengawasan yang harus dilakukan oleh Badan POM. Nah, artinya ada pengawasan periodik yang harus dilakukan oleh Badan POM atau BPOM begitu. Artinya ini ada kelalaian dong, Mas? Ya, saya tidak bisa menyimpulkan kelalaian dalam arti normatif, tetapi secara moral jelas Badan POM ikut bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Karena bagaimanapun Badan POM adalah badan yang selama ini mengawasi peredaran dan juga proses perizinan dari obat-obatan tersebut dan atau juga makanan dan minuman. Dalam hal ini misalnya Kepala Badan POM sering mengatakan ini adalah seperti SIM, ya ketika terjadi pelanggaran di jalan maka yang bertanggung jawab adalah pelanggarnya atau pelakunya. Ya secara mikro memang seperti itu, tetapi dalam konteks penerbitan SIM itu juga prosesnya masih banyak masalah. Nah oleh karena itulah kalau hanya menganalogkan dengan SIM saja dengan konteks yang sangat sempit tidak bisa diklaim seperti itu. Artinya memang lembaga penerbit itu, penerbit perizinan dan pengawas perizinan setelah izin itu diberikan, ya secara moral bertanggung jawab, secara institusional juga bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab ini juga bertanggung jawab secara pidana, tidak hanya perusahaan farmasi saja yang dapat dipidanakan menjadi tersangka, tetapi juga dari BPOM ini sendiri sebenarnya juga bisa untuk didapatkan atau dijerat secara pidana. Kalau institusi saya nggak tahu apakah bisa dipidana atau tidak, karena institusi pemerintah itu kan tanggung jawab hukumnya bisa saja bukan secara pidana tapi juga bisa secara misalnya presiden mereview kinerja dari Badan POM atau kepala Badan POM atau sanksi-sanksi lainnya. Makanya tadi secara sekilas saya singgung soal potensi adanya pidana korporasi, tetapi ini kan Badan POM bukan korporasi, Badan POM adalah lembaga publik. Nah, tergantung nanti atau pihak-pihak yang bertanggung jawab di dalam BPOM ini sendiri yang bisa dipidana begitu atau tidak. Atau pidana dijatuhkan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap hal ini, Mas Tulus? Ya, mungkin misalnya ya di pejabat Badan POM ada yang lalai atau ada yang bermain mata dengan pihak industri, itu bisa aja dijadikan sebuah persangkaan pidana dalam kasus tersebut. Begitu. Baik, terakhir Mas Tulus, ini kan nantinya akan ada rekomendasi yang kemudian akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo begitu. Dan kalau kita melihat dalam penanganan kasus gagal ginjal akut ini, selain tidak ada kasus KLB begitu kan, ini juga seperti Anda katakan tadi, sepertinya ada lempar-lemparan tanggung jawab antar institusi. Padahal yang menderita adalah korban dan keluarga korban. Apa sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah? Apa yang harus menjadi tindakan dari pemerintah setelah nantinya ada rekomendasi yang diberikan? Pertama, saya kira perlindungan terhadap korban atau keluarga korban yang saat ini telah misalnya mengalami keluarganya meninggal atau sedang proses penyembuhan dan lain sebagainya, itu harus ada perlindungan kepada mereka, kompensasi dan segala macam, khususnya misalnya dari pihak industri yang telah terbukti melakukan pelanggaran dengan memproduksi obat-obat yang melanggar ketentuan yang sangat fatal itu. Dan kedua, saya kira yang juga harus dipahami dengan sangat tegas adalah perlindungan kepada masyarakat ke depannya. Ya, jangan sampai ini terjadi kembali dan terulang kembali. Sehingga saya kira yang saya nyatakan di forum kemarin dengan Badan POM, karena saya juga sudah diundang oleh Badan POM itu dalam satu dialog, adalah bagaimana Badan POM melakukan reformasi total terhadap proses penerbitan izin perobatan sehingga nanti tidak terjadi kembali, terulang kembali, dan ataupun dalam pengawasan.
Ya, jadi pelindungan kepada masyarakat yang akan datang. Dan yang ketiga, saya juga baru mendengar, walaupun ini harus dibuktikan lagi Cross check bahwa lagi. kejadian gagal ginjal akut ini ternyata bukan tahun ini saja atau tahun kemarin, tapi secara data sudah terjadi sejak 2018 dan angkanya lebih tinggi. Ya, angkanya lebih tinggi. Cuma ini belum dibuka dan tidak dibuka ke publik. Nah, ini saya kira juga harus ada pengusutan. Mengapa kejadiannya sudah sangat lama ya, sejak 2018, karena angkanya jauh lebih tinggi dibanding sekarang. Tapi kenapa yang dibuka dan terbuka adalah pada tahun ini saja? Kira-kira begitu. Baik. Mungkin ini juga nanti akan didalami juga oleh tim pencari fakta, begitu, Mas Tulus? Mas Tulus, Ya, terima kasih. kira-kira begitu. Saya Baik. mendapatkan informasi awal seperti ini, nanti akan kita kembangkan. Karena ternyata kejadian kasus gagal ginjal akut itu sejak Sudah 2018 dan angkanya jauh 2008. lebih tinggi, 2019, 2020 dan seterusnya sampai Baik, akhirnya di 2018 ini sudah 2022 ditemukan ini. begitu ya secara data, meskipun ini harus di Iya, cross check iya. dan didalami kembalian. Maksudnya Iya. didalami kembali apakah memang ini ada berkaitan atau tidak. Baik, terima kasih banyak Mas Tulus Abadi, anggota tim pencari fakta kasus gagal ginjal akut sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Mas Tulus. Ya, selamat sore. Pemirsa, sementara itu Kepala Badan POM menyatakan dibutuhkan payung hukum dan perkuatan kelembagaan agar tidak lagi kecolongan atas kasus yang dapat merugikan masyarakat terkait obat-obatan maupun pangan. Kasus gagal ginjal akut yang terjadi saat ini menurut BPOM menjadi cermin kejahatan yang berdampak luas sehingga perlu adanya hukum dan efek jera bagi pihak yang terlibat. Mengharapkan ya tentunya Badan POM akan melakukan banyak peningkatan dari kapasitasnya dikaitkan dengan pengawasan ya, tentunya Badan POM juga akan meminta penguatan yang lebih lagi ya, pada pemerintah, kepada legislatif juga untuk menjadi institusi otoritas yang independen dan kuat dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan ya. Banyak sekali hal yang perlu diperkuat di Badan POM untuk bangsa yang sebesar Indonesia ini ya. Peran dan tugas fungsi Badan POM sebagai regulator dan pengawas selain terkait aspek kesehatan juga Badan POM mendukung industri farmasi, industri pangan, industri obat dan makanan. Jadi artinya mendukung dunia ekonomi dan perdagangan dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha juga tentunya, dengan termasuk salah satunya adalah industri farmasi dari berbagai kejahatan terkait obat dan makanan, sehingga perlu perkuatan ya. Kami membutuhkan legal berupa payung hukum, apakah itu berupa undang-undang atau bentuk yang lainnya, dan perkuatan kelembagaan termasuk juga sumber daya dan berbagai sumber-sumber lainnya, sumber daya lainnya, sumber daya manusia dan lain-lainnya. Perlu upaya juga membangun kemandirian bahan baku obat produksi dalam negeri, termasuk bahan baku untuk bahan tambahan, untuk meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional dan tentunya lebih menjamin mutu dan keamanan obatnya. Badan POM berkomitmen untuk mendampingi untuk berbagai upaya pemerintah dalam hal ini untuk membangun kemandirian bahan baku obat. Ya, balik tadi Badan POM tentunya berkomitmen untuk terus meningkatkan intensitas kinerja pengawasan baik pre sampai dengan post market, terus membina industri farmasi untuk meningkatkan kapasitas kepatuhan maturitas dalam sistem mutunya dan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak